Udah ada. Ini kayak pasilnya. Halo Kak Yuni. Halo Kak. Iya Kak, Udah gimana? pulang Kak? Udah pulang dari tanding? Belum, malam ini penutupan. Oh gitu. Nanti lagi ikut final ini voli putra. Poli. Oh, Iya Kak. insya Allah kami takraw nanti langsung ke sana, Melawi. Wah mantap. Mantap tuh Kak, ketemu nanti. Iya Kak. Kan di Melawi kan? Iya Kak. Nah, jadi tuan rumah lah nanti. Iya, saya ikut di ini badminton nanti. Itunya wasitnya. Oh, wasit badminton. Iya Kak. Mana Kak Swendro nih? Saya mohon izin ya Kak, ini sinyalnya agak kurang. Saya matikan kameranya. Iya, enggak apa-apa Kak. Coba hidupkan lah. Buka. Sehat Kak Yuni ya, sehat. Sehat Kak. Lagi ini PPG nih Kak. Aman. Oh iya Kak, jadi udah berjalan nih Kak yang PPG-nya. Nanti tanggal 3 ada Zoom. Oh lusa ya berarti tanggal 3. Iya. Orangnya masih kemana tadi ya? Saya dan Kak Rudi nih di sini nih. Oh ada Kak Rudi kah? Ada. Kak Rudi nggak Zoom ya? Ikut Zoom. Nanti dia lanjut wasit poli nanti. Oh. Kita enggak terlalu lama lah Kak ini, karena kan 1,5 jam kan. Iya. Paling kita jam 2 udah selesai. Iya. Kan. Salam. Ya Kak Indro. Oh. Sehat Kak Yuni. Sehat. Kalau Kak Pelinus kayaknya kecapean ya. Capek dia. Saya ikut tiga lomba Kak, ikut 3 cabang lomba. Nyanyi, badminton, satu lagi apa Kak? Voli. Ya. Nggak ada orang banyak yang ya. Ini dia. Berapa kecamatan? 11 kecamatan Kak, 11 kecamatan itu. Banyak. Iya. Halo Kak Kas. Kas. Gimana sehat Kak Kas, Kak Indro? Sehat semua? Sehat Kak Pelinus. Alhamdulillah sehat Kak. Kak Yuni makin segar ya Kak. Alhamdulillah dipanggil rezeki nggak tahu kan? Betul. Mantap. Kak Kas. Selamat. Cuman kami kena di Lumbung Mangkurat. Banjarmasin. Mungkin kami nanti dipindahkan ke IKN lah sana. Enggak lah. Boleh tuh Bang. Semangat lah. Iya semangat. Kalau ada yang nggak paham nanti saya tanya juga Kak Kas. Kak Kas itu instruktur juga Kak Kas yang PPG itu. Enggak Kak. Oh enggak ya? Cuman instruktur apa Kak? Yang itu, yang PPG ini ada itu Kak, Kakak ada bertugas lagi. Guru Pamong Kak. Oh guru Pamong. Tapi kena Universitas Untan ya Kak ya? Kalau Untan nggak dia? Ada nanti Kak Kas, ada nanti kakak saya PJOK juga dipanggil. Sip. Yang sekarang sih yang berjalan masih Prajab Kak. Kalau yang Daljabnya belum ada konfirmasi ulang untuk ketersediaan berikutnya sih. Masih Prajab dulu. Oh iya. Kami ini belum ada panggilan nih Kak, karena kan kayaknya lihat umur ya, pakai umur ya. Masa pengabdian Kak, bukan umur.
dari masa pengabdian. Mudah-mudahan lah Kak. Tahun depan Kak, tahun depan. Insyaallah. Amin. Kak Indro juga tuh tahun depan. Sedang berharap Oktober. Amin. Terkait diseminasi itu rupanya agak sulit nyari peserta ya. Kami baru 33 orang dari 130 lebih. Yang mendaftar baru 33 orang. Progresnya lama. Melawi kayaknya udah hampir banyak lah ya. Kak, Melawi masih kurang 3 orang, kan 30 targetnya. Masih Kami kurang. target Itu 100 lebih. dari saya kan di Pontianak itu kan udah di plot tuh saya dapat 18. Malah yang lainnya ada yang 20. Tapi itu antara yang sudah bersedia sama yang belum itu campur aduk. Apakah kita harus menghubungi untuk membuat bersedia atau itu memang kerelaan mereka, Kak? Itu kalau di kami di Melawi kemarin ya, kalau kita memang udah dikasih tahu nama-nama yang memang menjadi di kelas kita juga bantu Kak, bantu untuk mengeserkan itu. Sebenarnya itu tugas dari dinas dari Penjab lah ya sebenarnya. Nah, tapi kalau kita mau bantu mengingatkan ke kawan-kawan yang lain boleh juga sih Kak. Saya bantu juga dengan Pemjab di sini. Bantu ngirim linknya, bantu apa namanya, paling tidak ngasih penguatan lah dulu untuk ke mereka gitu kan, biar mereka termotivasi juga gitu untuk mengikutkan PKG ini. Ya, Melawi kalau masih saya ini yang baru kenal itu 90% udah Kak. saya hubungin tuh Kak. Yang sudah kenal udah saya hubungin untuk mengkonfirmasi. Tapi ada beberapa yang dari SMK itu tuh belum ada yang apa ya, enggak kenal siapa orangnya itu. Progresnya gimana Melawi Anas? mantap, udah hampir 90%. 90% Kak Melawi. Tadi baru update terakhir 90%. Tapang stagnan, masih 33 orang. Dibutuhkan 100 lebih. Wis, banyak itu Kak. Tapi susah Kak, kami sudah berkeliling di KKG. Susah. Gimana Kak Rudi? Hah? Minta tolong itu loh. Bang, minta tolong masukkan Bang. Oh, link itu. Kok bisa? Nggak mau masuk ke sini. Kak Rudi lagi berhalangan. Lagi belum bisa masuk. Ya. Kak Anas gimana? Udah balik kah? Baru nyampe, Kak. Itulah Kak. Ini saya dengan Pak Rudi nih di Kota Baru nih Kak. Di kecamatan. Mudah-mudahan sinyalnya membaik lah. Ini kami pakai WiFi. Ntar saya kirimkan lagi itu. Nah. Kakak-kakak boleh bantu kirimkan link ke Kak Rudi. Saya kirim di kolom chat ya. Kak Rudi mungkin masuk lewat LMS kali Kak tuh. Oh iya, masuk LMS enggak bisa itu. Saya juga enggak. Kalau LMS beda linknya kali Kak. Ya coba ya Kak minta tolong Kak yang saya kirimkan di apa kolom chat kita nih Kak, kirimkan ke Kak Rudi. Saya enggak buka WA takut jaringan agak kurang kan. Cewek dulu. Sudah Kak. Udah ya. Makasih ya Kak. Ya, maksudnya ada ya. Kalau yang ngejum. Ada yang ngejum nih, aku ada pendidikan. Iya, udah terbagi-bagi dah. Ya. Dia itu mesti ngomong.
Mana? Yang dikirimkan itu? Kameranya belum sembuh. Tadi itu kameranya, loh. Iya. Nah, Kak Eri. Enggak, ini Kak, kameranya loh, kameranya kedip-kedip, ah. Iya, agak ada bintik-bintik gitu, Kak. Udah, Kak, udah bisa, Kak. Hah? Oh, udah bisa ya? Oh, kamera. Si. Baik kakak-kakak, kita mulai saja ya karena waktu kita sudah jam 12.34. Ya kita mengalir saja kakak-kakak sambil menunggu kawan-kawan yang lain untuk masuk di Jimit kita. Ya gimana kakak-kakak, sehat semua nih? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya Kak Monika, Kak Heri, Anda. Ya baik, sebelumnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walaupun memang banyak kegiatan aktivitas yang kita laksanakan kakak-kakak semua ya. Selamat bertemu kembali di Tatap Maya. Bagaimana untuk hari ini kita membahas tentang refleksi aksi nyata kakak-kakak semua yang sudah kakak-kakak lakukan, yang sudah kakak-kakak buat membuat videonya kakak-kakak semua. Untuk pertemuan kita hari ini memang tidak ada remote-nya kakak-kakak, tidak ada alurnya, tapi kita coba untuk berdiskusi bagaimana terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat, seperti apa membuat refleksinya, tapi masih menggunakan what itu tadi ya, ada what, so what, dan no what itu kakak-kakak. Tidak berubah dari apa yang sudah kakak-kakak buat, seperti yang Kak Anas tanyakan di grup itu kan sama ya. Tapi untuk hari ini kita mencoba untuk merefleksikan terkait dengan video yang sudah kakak-kakak buat. Nah, apakah ada keterkaitannya dengan modul yang sudah dipelajari atau memang dari rubrik-rubrik penilaian itu sudah masuk atau tidak. Nah, nanti kita akan coba untuk melihat rubrik-rubrik penilaiannya dari video aksi nyata kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, kita coba untuk lanjut ya. Tetap menunggu rekan-rekan yang lain juga untuk bisa bergabung. Kalaupun nanti ada hal-hal yang teknis, ya harap maklum ya, saya dengan Kak Rudi ini berada di Kota Baru kakak-kakak, karena masih melaksanakan kegiatan perseni guru, jadi antar kecamatan. Jadi
Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah bersedia untuk mengikuti waktu saya, karena jam 3 nanti kami akan final nih kakak-kakak, final voli. Kak Rudi jadi panitia, dia jadi wasitnya. Nah, jadi sangat luar biasa sekali dalam aktivitas kita dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Baik kakak-kakak semua, berharap untuk hari ini kita ngobrolnya ya tidak ada yang terikat ngobrolnya kakak-kakak, jadi kaitannya memang sesuai dengan refleksi kita kakak-kakak, refleksi aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat. Nah, jadi kakak-kakak, dari aksi nyata, dari video-video yang kakak buat itu, lalu yang sudah dibuat rekamannya, kemudian sudah dibuat seperti apa, coba kakak-kakak kita coba mereview kembali ini, mereview kembali dari, saya akan tampilkan, mudah-mudahan mau ya kakak-kakak, rubrik penilaiannya, rubrik penilaian dari hasil video yang kakak-kakak lakukan. Saya coba saya screen dulu ya kakak-kakak. Mas mau kah? Ini ya? Ada apa? Nah, coba kakak-kakak, ini rubrik penilaian kebermaknaan refleksi mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik ini kakak-kakak. Ini terkait dengan apa namanya, video-video yang sudah kakak buat. Nah, coba kakak-kakak ini coba melihat kembali dari refleksinya yang sudah kakak-kakak buat. Boleh untuk siapa yang ingin berbagi, kakak-kakak berbagi dari refleksi yang sudah dibuat mengenai dari kontennya atau video yang sudah dilakukan. Siapa yang mau deh kakak-kakak? Ini kan rubrik penilaian yang ini kakak-kakak. Rubrik penilaian seperti yang saya tampilkan di share screen ini. Nah, kalau di indikator yang pertama kan dia kriterianya kan ada UAT ya. Indikatornya peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau mengenal kelas. Ini. Kemudian ada yang kedua, mampu mendeskripsikan situasi. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan tindak lanjut ini. Atau siapa yang ingin berbagi nih kakak-kakak dari refleksi yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak? Kak Kas, boleh Kak Kas untuk berbagi kaitannya dengan... Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali teman-teman, kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Ini refleksi terkait yang rubrik pertama atau keseluruhan Kak? Mute Kak, masih Kak? Boleh, mau perbagian atau mau keseluruhan silakan kakak. Baik, mungkin keseluruhan aja ya Kak.
Karena kalau perbagian saya khawatir nanti tidak masuk pula ke rubrik penilaian. Gak apa-apa Kak. Jadi begini Kak, saya termasuk tipe yang berusaha memanfaatkan sisa waktu yang terakhir, karena semuanya dari dari unggah video sama modul ajar itu saya selesaikan di hari Selasa dan malamnya ngebut lagi ke refleksi. Bukan karena apa-apa, karena ada beberapa hal yang terkait dengan aktivitas di luar PKG, terus sesuai dengan kesiapan kelas juga yang saya ampuh, karena mau mulai yang di hari Senin awal terlalu cepat, saya praktisikan di hari Senin, tetapi seharusnya untuk modul ajarnya itu dirancang sebelumnya, tetapi saya beriringan, karena ada juga pada saat di hari Sabtu Minggu itu kondisi saya drop. Nah, itu sih mengganggu sekali sih ya Kak, maksudnya mengganggu sekali, jadi performa mengajarnya tidak maksimal karena harus fokusnya harus bergantian antara kesiapan badan dengan kondisi kelas. Tapi saya berusaha di situ untuk mencoba memasukkan semua aspek pembelajaran atau pengetahuan yang saya dapat di PKG PJOK, seperti backward design ya, seperti strategi mengajar PJOK, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM-nya juga saya coba simulasi walaupun tidak full. Itu saya buat dalam rangkaian pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Student Team Achievement Development, nah seperti itulah Kak, kalau nggak salah bahasanya. Mohon maaf kalau dikoreksi silakan. Nah, Ya, itu dari mohon apa maaf yang Kak. saya lakukan, siap Kak, dari pembelajaran yang saya laksanakan, saya merasa bahwa aksi nyata yang saya buat itu masih desain kasar Kak, karena masih banyak celah di setiap alur pembelajarannya, mulai dari pendahuluan sampailah berusaha untuk memberikan asesmen otentik. Itu sangat sangat bersinggungan dengan kesiapan anak. Tapi dari tingkat antusiasnya, anak-anak sangat antusias dengan hal baru ini. Cuman kendalanya adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan anak tersebut terhadap sesuatu yang baru ini. Jadi perlu waktu yang cukup lama untuk memberi gambaran terhadap peserta didik, baik di dalam record ataupun di luar record kegiatan. Jadi menurut saya, jika ingin mengimplementasikan sesuatu yang baru memang butuh usaha sih, terkait dengan pemahaman anak, kebiasaan anak, itulah yang saya dapat. Tapi hal positif yang saya dapat, anak menerimanya dengan baik, itu ada di testimoni Kak, dan ada juga dari responnya terkait dengan aktivitas anak, itu sangat-sangat luar biasa. Semua saya berusaha libatkan, tapi sekali lagi tadi yang saya katakan adalah aksi nyata saya ini masih desain kasar, perlu banyak RTL lah Kak ke depannya. Itu sih dari saya Kak, dan saya berharap mudah-mudahan bisa masuk ke dalam rubrik-rubrik penilaian. Kalaupun tidak, berarti memang ya itu karena faktor kesehatan, juga karena faktor kesiapan peserta didik, dan saya juga karena lagi bereksperimen juga Kak terhadap model pembelajaran yang baru ini. Itu dari saya Kak, terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Kas, luar biasa sekali. Tetapi kalau secara keseluruhan keterkaitan dengan program kita ini kakak-kakak terkait dengan PKG, dari aksi nyatanya sudah menyentuh ya kakak ya, Kak Kas ya, sudah menyentuh dari apa yang menjadi rubrik penilaian, kemudian sudah dari modul-modulnya, cara mengajar PJOK yang efektif, kemudian bagaimana membuat backward design-nya ya. Mudah-mudahan itu semuanya bisa tersentuh semua. Paling tidak ada bagian-bagian tersentuh itu semua kakak. Baik, terima kasih Kak. Sudah sih Kak. Oke. Kakak-kakak yang lain boleh untuk berbagi
Kak Andi. Bagaimana Kak Andi? Ya Kak, Kak Andi ini kawannya itu ya Kak Alpian ya. ya Kak Alfian, terus Faris, banyak kawan-kawan saya di Melawi Kak. Iya, ada mereka cerita. Kebetulan kami lagi perseni guru nih Kak, Iya Kak. sama Faris. Boleh Kak, saya apa tadi? Refleksi ya. Ya, berbagi Kak dari apa yang sudah dari video yang sudah Kakak ini Oke, buat terkait aksi nyata ya Kak. Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Selamat siang teman-teman, segar semua ya. Udah hadir semua kayaknya. Mungkin ada beberapa yang belum ada. Terima kasih atas kesempatannya Kak Pelinus. Sebenarnya ada banyak hal yang terjadi di aksi nyata itu. Kemudian saya itu ngambilnya di dalam kelas Kak, karena waktu itu saya lupa bawa mic wireless gitu. Jadi kalau ngerekamnya itu khawatir suaranya kayak videonya kayak Hendro yang kemarin ya, kayak Hendro ya. Bising jauh. Itu pun di kelas di dalam kelas juga bising sekali. Jadi waktu itu saya bingung, bingung sekali karena memang waktunya yaitu karena kesibukan kita juga yang lain. Ada beberapa hal, terutama ini mau perencanaan untuk RHK semester 2 ya. Jadi ya alhamdulillah banyak diundang ke sana sini oleh teman-teman dari kecamatan lain juga. Jadi jadwalnya memang hari Kamis itu, nggak punya jadwal lain. Kebetulan prepare-nya memang di kelas 5 waktu itu. Jadi dengan persiapan seadanya pagi itu mau pulang juga takut kesiangan lagi, jadi ya akhirnya ngambil materi dalam kelas. Bahkan RPP-nya itu, modul ajarnya itu saya ngambil yang punya yang ini ya, yang di-share oleh Kak Kas kemarin. Jadi itu sebenarnya materi semester 2 Kak, tapi karena ini cuma untuk video aksi nyata aja, jadi nggak masalah. Jadi ngambil di dalam kelas. Ada banyak hal sebenarnya yang ilmu yang saya dapat selama PTM kemarin, pembelajaran tatap muka, jadi itu banyak saya terapkan juga di kelas. Kemudian karena di dalam kelas, kondisinya di dalam kelas, jadi karena kita guru olahraga biasanya di luar kan, ada banyak hal yang mungkin perlu pembelajaran dari saya, terutama biasanya kita mengatur di lapangan, suara keras-keras, kalau di dalam kelas, otomatis suaranya agak kita turunkan, agak lebih istilahnya lebih heart to heart kalau saya gitu ke murid-murid ya, biar anak-anak juga nggak merasa diteriakin, merasa lebih aman, merasa lebih enjoy di dalam kelas. Overall sebenarnya aksi nyata yang saya lakukan kurang, masih sangat kurang, masih sangat jauh dari kata layak kalau menurut saya, tapi ya itulah itu yang bisa saya tampilkan sekarang. Semoga kedepannya ada banyak perubahan yang pasti, terutama ketika berada di luar kelas. Terima kasih Kak, mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andi. Tadi materi dalam kelas materinya apa Kak ya? Lupa saya. Prosedur pencegahan penyakit menular. Oh ya, prosedur pencegahan penyakit menular ya. Baik Kak, baik. Terima kasih. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi. Untuk hari ini kita memang tidak ada ini Kak ya. Apa ya? Kita sharing saja kakak-kakak dengan refleksi dengan terkait dengan aksi nyata kakak-kakak. Baik Kak Heri, silakan Kak Heri Setiawan. Ini saya sharing saja ya Kak ya. Punya saya mungkin jauh-jauh dari harapan Kak. Dan punya saya pun cuma 25 menit Kak, 24 sekian, enggak full 30 menit. Itu pun saya ngambilnya kemarin hari terakhir karena apa ya namanya ya. Di awal tuh udah saya persiapkan mau ambil kelas 5 kan materi udah siapkan. Tetapi tiba-tiba ada rekonsiliasi dari pihak kabupaten dan rekonnya itu kan beda dari tahun sebelumnya, harus lebih detailkan lagi. Jadi selama 3-4 hari itu 3-4 hari itu nyiapkan rekon buat bos, dan endingnya saya bisa ngambil video itu di hari terakhir kemarin sore dan terkena hujan. Jadi baru separuh perjalanan itu tiba-tiba hujan turun. Nah, bawalah kamera masuk sehingga dari yang harusnya di awal itu full di lapangan, tiba-tiba yang separohnya itu memakai di depan ruangan, nggak bisa ruangan karena yang saya pakai pun bukan fix anak kelas 5 waktu pengambilan itu, karena kan saya pun 4 hari saya nggak masuk dari hari Jumat, Sabtu, Senin itu saya nggak masuk, Kamis
kegiatan. Nah, yang saya gunakan itu anak kelas 4, 3 dan 4 untuk materi pelajaran kelas 5. Jadi agak melencong dari materinya. Jadi saya menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Karena kalau saya paksakan dengan yang ada di RPP atau itu anak berat. Ya udah, yang penting anak enjoy, saya mengerjakan tugas, ya hasilnya seperti itu, Kak. Jadi di video pun itu enggak nyampe 30 menit. Kendala-kendalanya banyak yang memang materi itu ada materi kelas atas, kelas 5 dilimpahkan kepada anak-anak yang masih kelas 3 dan 4. Saya ngambil yang besar-besar juga itu anaknya pun. Jadi kayak kita peer teaching gitu. Apa namanya, kita mengajari anak yang belum pada waktunya seperti itu. Itu saja sih, Kak. Kendalanya di situ. Tiba-tiba ketumpuk tugas. Terima kasih, Kak. Oke. Makasih Kak Heri sudah berbagi. Memang kalau kendala-kendala hujan apa sekali kita memang tidak bisa menghindari kakak-kakak. Tapi untungnya kakak bisa mensiasati, itu sudah luar biasa sekali. Baik kakak-kakak, Kak siapa ya? Kak Monika, boleh Kak Monika berbagi refleksinya Kak terkait dengan yang sudah kakak buat. Oke, baik. Terima kasih Kak Perinus atas kesempatannya. Refleksi terhadap aksi nyata jauh mungkin ya. Menurut pandangan saya jauh dari ekspektasi. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin, itulah deh hasilnya. Yang pertama menjadi refleksi dan perlu diperbaiki bagi saya itu keefisien waktu. Keefektivitasan waktu sih yang sebenarnya. Karena mengingat sesuatu yang baru tadi yang disampaikan Kak Kas butuh waktu gitu kan, penyesuaian sama anak-anak. Jadi karena ini kan transisi, baru siswa-siswa awal gitu kan, dari transisi kelas 4 ke kelas 5 itu kayaknya butuh adaptasi yang lebih, sehingga butuh banyak menghabiskan waktu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang menjadi berkaitan dengan pembelajaran kita kemarin yaitu fokus anak. Fokus anak di sini saya banyak sekali menyampaikan breaking fokus gitu kan, karena posisi lingkungan lapangan saya itu persis di tepi jalan lalu lalang motor yang itu membuat mata anak kurang fokus gitu. Itu jadi tapi tetap saya antisipasi dengan ice breaking tepuk fokus, anak seketika langsung fokus lagi. Dan ada juga berkaitan dengan isu-isu sosial seperti anak kelas bawah lewat aja tuh efek kamera nih, rekaman kamera tuh kayak mempengaruhi sana gitu. Kayak itu tuh juga mengganggu keefektivitasan pembelajaran kan, karena ada efek kameranya juga, itu juga mempengaruhi. Tapi kalau menurut saya dari kegiatan itu sama seperti Kak Kas, anak antusias. Kemudian yang kedua, saya meminimalisir waktu tunggu karena melibatkan anak menilai temannya. Karena waktu itu saya ambil kebugaran jasmani. Jadi ketika anak bolak-balik, yang satunya menilai, kan ada gerak lari bolak-balik kan, jadi satunya menilai temannya, itu juga melakukan penilaian terhadap temannya. Kemudian saya penilaian otentiknya saya melakukan lari estafet tapi yang dimodifikasi dengan bola, dan itu juga anak sangat antusias karena dilakukan secara berkelompok. Anak juga menilai ketika satu kelompok melakukan, yang satu kelompoknya menilai temannya satunya, dan itu yang membawa perubahan juga. Oh ternyata ini dampaknya gitu kan, apa yang kita pelajari ternyata oh ini loh sebenarnya yang seharusnya gitu kan ya. Tapi masih banyak perlu yang diperbaiki karena tadi butuh penyesuaian, dan itu saya ambilkan jadi refleksi saya untuk dilakukan perbaikan pembelajaran berikutnya. Tapi secara keseluruhan semuanya masuk instruksional, non-instruksional, kemudian strategi pembelajaran, bahkan sampai asesmen tadi kan RPP backward juga tadi itu mempengaruhi gitu.
Jadi kita sudah mengarahkan penilaian anak tuh terhadap tujuan pembelajarannya. Itu sih banyak pemahaman yang saya dapat setelah mengikuti PKG ini. Dan masih banyak yang perlu saya pelajari lagi, perlu saya perbaiki lagi ke depannya. Mungkin hanya itu, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Monika Putri sudah berbagi ya. Secara pengalaman dan pribadi kakak-kakak semua sudah memberikan atau sudah memasukkan ya dari keaktifan mengajarnya terkait dengan modul-modul yang sudah dipelajari di dalam selama kita tatap maya, kemudian kita juga bertemu tatap muka, sehingga pembelajaran bagaimana kita mendesainkan pembelajaran yang efektif, kemudian kita membuat asesmen otentik. Nah, harapannya memang kakak-kakak menyentuhi dari semua apa yang telah kakak-kakak lakukan di aksi nyatanya itu. Kita lanjut untuk berbagi lagi. Siapalah yang mau kakak-kakak? Ada Kak Muhammad Sauki. Boleh Kak Muhammad Sauki? Terima kasih Kak Felinus. Sebelumnya apa bisa didengar dengan jelas suara saya Kak? Jelas Kak, sangat-sangat jelas. Ya jelas ya. Bukan kenapa Kak saya tanya seperti itu, karena ini ganti laptop kemarin tuh laptopnya rusak. Jadi Baru. ya bukan baru Kak. Ini laptop jadul. Jadi punya sekolah. Saya sih belum punya laptop sebenarnya Kak Heri. Jadi Kebanting di pesawat. memanfaatkan fasilitas di sekolah. Jadi alhamdulillah kita dikasih pinjaman laptop sama sekolah. Jadi itulah kita memanfaatkannya itu. Nah baiklah Kak Felinus dan kakak-kakak semua, izinkan saya untuk berbagi terkait dengan refleksi dari aksi nyata. Nah yang pertama tadi yang saya lakukan di sini memulainya dengan berkoordinasi kepada pihak sekolah. Yang pertama kepada kepala sekolah, kemudian ke rekan-rekan guru terkait dengan pelaksanaan aksinya, kemudian cara teknis maupun peralatan yang akan disiapkan untuk aksi nyata tersebut. Nah, setelah itu saya, Kak Felinus dan kakak sekalian, saya berpikir keras Kak untuk mengambil video ini. Di sekolah saya itu anak-anak itu tergolong baru. Jadi kalau betul apa yang kata Kak Monika tadi bilang, kalau anak itu memandang istilahnya pembelajaran disorot dengan kamera itu pasti tingkahnya macam-macam. Ada yang acungkan 2 jari, ada yang acungkan jempol, seperti itu. Begini. Tingkah Begini anak-anak. Kak ya. Ya, seperti itu. Jadi yang selanjutnya saya memilih pembelajaran kita itu tentang permainan sepak bola, khususnya pada pembelajaran teknik dasar menendang. Jadi ada beberapa posisi kaki yang kita fokuskan, yaitu kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Nah, kemudian untuk pendekatan pembelajarannya saya gunakan, model pembelajarannya itu saya gunakan PBL, Problem Based Learning. Kemudian untuk pendekatannya saya mengambil pendekatan saintifik dan TPACK. Kemudian untuk strategi pembelajarannya itu demonstrasi, diskusi. Metodenya demonstrasi, diskusi. Kemudian saya membagi sesi pembelajaran itu di 2 tahap. Yang pertama di pembelajaran di dalam kelas, kemudian
Yang selanjutnya untuk praktik pembelajarannya saya di lapangan berkaitan dengan cuaca di sekolah saya itu pun lumayan cerah, jadi saya memanfaatkan lapangan dan situasi dan kondisi saya praktikkan di lapangan. Nah, untuk di dalam kelas, kenapa saya arahkan ke dalam kelas, saya memanfaatkan, kita kan pendekatannya menggunakan TPEC tadi, TPACK. Jadi kita harapkan di sini ada mendapatkan diferensiasi ya. Nah, diferensiasi. Jadi kita gunakan teknologi. Di situ kan saya menggunakan proyektor, laptop, dan mikrofon. Dan pembelajarannya saya gunakan medianya itu anak-anak disuruh melihat video pembelajaran, kemudian slide PowerPoint untuk menampilkan gambar-gambar. Nah, alhamdulillah ternyata dengan pembelajaran seperti itu anak-anak ternyata antusias untuk melihat materi pembelajaran yang ingin kita sampaikan di situ. Mereka antusias mengamati materi dan tidak lagi istilahnya mereka itu ingin cepat-cepat keluar. Kan kalau kebiasaan seperti biasa itu anak-anak kalau yang udah dengar pembelajaran olahraga itu sehari sebelumnya itu mereka kalau kita yang tidak mengingatkan, dia yang mengingatkan kita bahwa besok olahraga. Dia mindsetnya itu ingin cepat-cepat keluar dari kelas. Kalau kita nyampaikan materi 15 menit saja, biasanya itu dia udah teriak, Pak kapan keluar, kata dia kan. Nah, akan tapi setelah saya coba dengan tampilkan video, dengan menampilkan proyektor, alhamdulillah mereka itu merasa betah dengan hal tersebut. Karena kita di sini coba mengarahkan kepada mereka untuk mengamati apa yang kita tampilkan di video tersebut. Kemudian kita tampilkan di slide-slide yang kita rancang. Nah, kemudian saya mengarahkan kepada mereka, setelah itu membuat kelompok dan untuk berdiskusi terkait dengan apa yang mereka amati. Nah, di situ juga saya membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, di situ. Kemudian setelah proses di kelas, saya baru praktekkan di lapangan. Nah, yang menjadi kendala saya itu pengambilan video, Kak Pelinos. Untuk pengambilan video itu karena peralatan saya itu ya di awal sebelum kita lakukan aksi nyata pun saya sudah tanyakan hal ini, bagaimana cara mengambil video dengan fasilitas yang ya serba kekurangan. Kalau saya itu HP-nya untuk penyimpanan memorinya itu sungguh sangat minim, Kak Pelinos. Kalau kita rekam video dalam jeda waktu di atas 10 menit itu bisa-bisa mati HP-nya, Kak. Ngeheng, istilahnya tuh ngeheng. Jadi saya siasati dengan pengambilan video sekitar 7 menitan kita berhenti disimpan itu. Jadi di situ terkendala saya untuk mengambil video. Kemudian yang selanjutnya untuk menjadikannya sebuah video pembelajaran, saya tidak bisa Kak Pelinos, tidak bisa menjadikannya 30 menit. Jadi artinya saya buat di sini Kak Pelinos, saya full. Karena keterbatasan saya dalam mengedit sebuah video. Jadi saya tidak bisa memendekkan durasinya, Kak Pelinos. Jadi dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu segabungkan, akhirnya dari awal sampai akhir itu ada semua di situ. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau diharapkan itu kan durasinya cuma harusnya 30 menit. Akan tapi saya dari awal hingga akhir karena keterbatasan saya dalam editing video seperti itu. Nah, untuk pembelajaran saya rasa untuk aksi nyata saya ini dari respon anak-anak, dari segi respon anak-anak, saya
menilai alhamdulillah mereka itu antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya rancang seperti itu. Nah, untuk kedepannya itu saya bisa menggunakan strategi seperti ini untuk keberlanjutan pendidikan yang akan datang, pembelajaran yang akan datang. Seperti itu Kak Pelinus. Mungkin itu saja ya Kak Pelinus ya untuk refleksi dari saya kali ini. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak Sauki. Jadi kalau untuk keseluruhannya gimana Kak terkait dengan kan ada backward design-nya, kemudian ada yang model refleksi yang what, kemudian so what, no what itu Kak gimana Kak? Apakah sudah mencakup dari aksi nyata yang Kakak buat? Ya saya memandang sih sudah masuk Kak. Gitu. Sudah masuk ya. Ya. Masuk dulu. Oke, Bapak pakai HP aku aja dulu. Sebentar ya kakak. Masuk juga dulu. Pakai HP itu juga, pakai link aku, pakai nama aku juga nggak apa-apa. Oh iya, ke sini ya. Sebentar Kak. Kak Rudi lagi susah masuk. Oke, buka aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Sauki. Ya, semoga dengan apa yang menjadi kendala kita tidak menjadi patokan ya kakak-kakak. Karena ini kan aksi nyata. Yang penting kita sudah melakukan aksi nyatanya dan sudah menyentuh dari keseluruhan dari rubrik-rubrik yang ada. Ayo kakak-kakak, siapa lagi yang ingin berbagi? Ya, Kak Anas, boleh Kak Anas. Baik, terima kasih Kak kesempatannya. Selamat siang kakak-kakak semua. Ya, Selamat siang Kak. Iya Kak. Baik, saya refleksi tentang aksi nyata kemarin. Banyak hal sebetulnya yang harus diperbaiki dari apa yang sudah saya lakukan. Jadi seperti Kak Sauki, saya sebelum melakukan aksi nyata juga saya berkoordinasi izin dengan kepala sekolah, kemudian karena saya di kelas 1 dan anak-anak itu masih baru jalan mau 2 minggu bersekolah dan mereka itu kan baru lepas lah dari rumah dan ada beberapa juga yang masih belum bisa jauh dari mamanya, sehingga kemarin itu sempat diskusi juga dengan Kak Kas, jadi minta saran lah begitu. Saya itu bingung ini apa saya harus pakai di kelas saya kelas 1 atau saya harus pinjam kelas. Jadi kata Kak Kas baiknya sih pinjam kelas gitu. Nah, akhirnya saya tanya dengan di kelas 2. Jadi artinya masih dalam satu fase. Jadi tidak terlalu jauh dari kelas yang saya ampu, saya meminjam di kelas 2. Sehingga di awal itu saya harus koordinasi dengan guru kelas 2 dan membriefing anak-anak di kelas 2 karena bukan gurunya yang mengajar. Jadi 1 hari sebelumnya itu saya izin dulu dengan anak-anak dan mengambil jam PJOK mereka, saya yang mengajar. Dan kebetulan murid-murid yang yang di kelas 2 itu yang kemarin di video yang sebelumnya mereka ada beberapa yang memang murid saya di kelas 1. Jadi ada beberapa yang sudah bisa mengikuti. Kemudian pembelajarannya itu saya ambil di hari Jumat, sehingga karena di Kuburaya ini kan dari mulai hari Rabu terakhir ketika kita tatap muka itu terakhir hujan. Nah sampai hari ini belum ada hujan ini. Jadi sudah hampir 3 minggu hujan dan panas sekali, sehingga saya berusaha untuk melakukan pembelajaran itu benar-benar di pagi hari, supaya karena di daerah kami itu kan memang daerah Desa Mega Timur, jadi matahari terbit itu jam 7 itu sudah panas sekali itu.
apalagi sekarang musim panas. Jadi anak yang kelas 2 itu minta masuk pagi dan murid saya di kelas 1 itu saya pindahkan jamnya di siang hari. Nah, seperti Kak Monik bilang tadi, efektivitas waktu itu yang kurang karena ini masih di fase A, perlu yang instruksional, non instruksional itu benar-benar harus di awal itu harus benar-benar kita sampaikan ke anak agar supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran itu dengan aktif, kemudian fokusnya benar-benar fokus, tidak terbagi karena mereka lihat itu direkam, jadi mereka tuh sadar kamera seperti tadi yang Kak Sauki, Kak Monik bilang itu, yang dia dada-dada dan lain sebagainya itu sampai dipesan di awal itu sebelum ini direkam, jadi anggap bu guru yang merekam itu enggak ada gitu, jadi jangan fokus ke kamera. Nah, saya bekerja sama dengan guru kelas 2 yang saya pinjam kelasnya ini, jadi beliau yang merekam pembelajaran yang saya lakukan. Nah, efektivitas waktu tadi itu yang tidak bisa, yang harusnya durasi waktu itu 35 menit dari pendahuluan, inti dan penutup, yang terjadi itu karena anak-anak juga asik dan mereka semua mau mencoba, jadi molor waktunya sampai berapa menit, 45 menit ada itu videonya. Tidak sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Nah, kemudian berkaitan dengan antusiasme siswa, memang mereka antusias karena materi yang saya ambil itu adalah gerak lokomotor yang saya kombinasikan dengan modifikasi melalui permainan. Dan untuk fase A itu kan mereka memang senangnya bermain. Jadi ada 3 permainan yang saya buat dan semua anak itu mau mencoba semuanya. Jadi untuk antusiasme siswa, mereka cukup antusias. Dan dari permainan itu nanti ada satu yang kami gunakan nanti untuk dipergunakan sebagai lomba pada saat kegiatan 17 Agustus. Dan saya umumkan, jadi nanti untuk kelas 1 digunakan untuk lomba dalam rangka 17 Agustus. Dan mereka senang ketika diumumkan itu untuk kegiatan lomba. Berkaitan dengan refleksi, untuk instruksional dan manajerial kelas memang itu sangat penting di awal kita lakukan supaya peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, kemudian fokus, mereka benar-benar fokus. Ini sangat penting dan wajib kita lakukan berkaitan dengan instruksional dan manajerial kelas. Yang lain-lainnya ya seperti itu yang Kakak lihat dalam video. Ada sempat terpotong videonya itu karena di tengah-tengah itu ada pengumuman dari kepala sekolah dan lain sebagainya yang masuk dalam video. Lalu di halaman juga kami berbagi halaman dengan yang kelas atas, guru PJOK yang atas, karena ada pembelajaran yang bersamaan. Jadi di dalam video itu ada suara-suara lain yang masuk. Tapi karena saya menggunakan mic, suara saya sih cukup terdengar karena saya menggunakan speaker. Demikian Kak, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Anas, luar biasa. Ya, persiapan demi persiapan yang sudah kita semua lakukan ya. Kalaupun memang ada kendala-kendala ya tidak apa-apa Kakak. Biasa teknis, kendala-kendala teknis yang lainnya. Semoga apa yang dibagikan oleh rekan-rekan semua bisa menjadi pembelajaran dari bagaimana kita membuat aksi nyatanya dan mengkaitkan lagi dengan dari setiap modul yang sudah kita pelajari, dari konten-konten yang dari pembelajaran kakak-kakak yang sudah kita pelajari. Selamat tatap maya dan tatap muka.
Boleh lagi kakak-kakak yang lain untuk berbagi dari refleksinya. Ada Kak Herwit. Iya, boleh Kak Herwit. Silakan Kak Herwit. Udah jelas Kak suaranya? Iya Kak, sudah Kak. Selamat siang kakak-kakak. Selamat Selamat siang. Ya, di sini saya ingin berbagi refleksi tentang pembuatan video. Waktu pembuatan langsung aja ya Kak ya, langsung pembuatan video ini Kak. Pertama kali itu saya itu langsung apa namanya minta izin dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk membuat video dengan kepala sekolah. Saya langsung izin dengan wakaf kurikulum karena beliau kan pasti ingin tahu apa sih kegiatan yang saya lakukan, kok kenapa pakai kamera gitu kan. Kalau udah dikasih tahu berarti mereka tidak lagi bertanya kan ya Kak. Nah, untuk pembuatan video seminggu itu Kak, seminggu pembelajaran PJOK Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu saya tuh ngambil video Kak. Video mana yang menurut saya itu bukan paling bagus ya Kak ya, paling sesuai untuk diupload di video. Kadang ada satu video karena pembelajaran waktu kemarin tuh Kak ambil video tuh pertama ngambil video suara angin sih kencang Kak, karena lokasi di lapangan itu banyak pohon kelapa. Hiburan yang tinggi-tinggi tuh Kak, kalau angin kencang tuh kan Kak gema suaranya. Karena mau pakai suara yang apa namanya tuh Kak, yang tempel di telinga tuh. Nah itulah Kak ya, pas rusak lagi tuh Kak mau dipakai. Jadi, jadi enggak pakai itu. Dari hari Senin sampai hari Jumat itu Kak, saya mengambil video dari izin dengan kepala sekolah dan berguru. Alhamdulillah Kak, kepala sekolah dan guru sangat-sangat mendukung program Kak. Jadi sebisa mungkin yang sebagus mungkin video itu yang ditampilkan diunggah di video. Langsung mengambil video seminggu, diseleksi kelasnya beda-beda Kak. Ada kelas 10, ada kelas 11 materinya tetap sama, menggunakan materi permainan bola besar, yaitu Kak permainan bola voli yang mode pembelajarannya PBL. Nah, untuk mengisi apa namanya Kak yang kita isi di setelah tugas yang berikutnya itu Kak, jelas nggak Kak? Iya, agak terputus-putus suaranya Kak. Iya Kak, jaringan refleksi itu Kak. Langsung kan bingung, langsung nelpon Kak Monica. Kemarin kan gimana cara mengerjakannya kan, terus tuh informasi dengan Kak Monica, Monica langsung memberi masukan, dan siapapun paham Kak. Untuk pengambilan video memang sangat-sangat sulit juga karena banyaknya video yang saya seleksi mana yang menurut saya baik. Dan juga untuk siswa yang saya ambil dulu sangat antusias karena jamnya yang tadi 30 itu lebih dari 45 menit video yang saya unggah. Cuma itu yang dapat saya sampaikan, refleksi pengambilan pengambilan video saya Kak. Saya pastikan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Kak Erwin. Kalau secara keseluruhan apakah sudah menyangkut Kak dari backward design-nya, kemudian dari asesmen otentiknya, dari keaktifan lebih ke
efektivitas mengajar siswa apakah efektif atau tidak dari perbandingan-perbandingan dari video yang kemarin, yang sebelumnya itu Kak, bagaimana Kak Erwin? Keakrabannya alhamdulillah sudah efektif karena Kak videonya lebih dari satu itu. Yang sebelum video yang belum efektif pembelajarannya diulang lagi sampai benar-benar pembelajaran efektif Kak. Karena videonya kan akan kita unggah di YouTube kita Kak, dilihat orang banyak dan bisa dipublik. Baik Kak, terima kasih Kak Erwin sudah berbagi refleksinya terkait dengan video aksi nyatanya, terkait dengan persiapan-persiapan sehingga pelaksanaan seperti apa. Ada lagi kakak-kakak yang ingin berbagi? Kak Muhammad Taufik ya? Boleh Kak Muhammad Taufik? Ya Kak, baik Kak. Terima kasih. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Jadi banyak kekurangannya pastinya waktu pengambilan video Kak ya. Sama dengan kasus Kak Coki anak-anak itu, kalau melihat kamera, kalau di lapangan, tempat saya sih biasa mengambil video untuk guru-guru lain, tapi di dalam kelas. Kalau di lapangan itu emang jarang. Baru ada kemarin lah mengikuti PKG ini, jadi baru ada kamera lah di lapangan gitu, seperti itu. Jadi di tempat saya itu, kalau saya kebetulan saya mengambil videonya itu hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kalau di tempat saya itu, kalau pagi jam 7 itu ada namanya baca tulis Al-Quran, itu ngumpul semuanya anak-anak tuh. Nah, setelah membaca ayat-ayat pendek dan segala macam, mereka bubar. Nah, setelah itu baru saya masuk, kebetulan di hari Jumat itu kelas 4 olahraga pagi. Nah, setelah itu setelah saya memasang kamera di lapangan, anak-anak kelas 1 dan kelas 2 itu, kalau Kak Sofi tadi bilang masih mending mengacungkan tangan. Kalau anak-anak tempat saya itu malah bermain sepeda, Kak. Saya tidak sadar itu malah. Waktu pengambilan video itu malah ada yang bermain sepeda. Jadi sempat saya ulang video tersebut. Jadi saya ngulang lagi. Jadi saya membuat lagi videonya. Nah, yang video yang kedua ini kebetulan saya tidak ada koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah saya berjalan sekitar 15 menit, pembelajarannya, tiba-tiba kepala sekolah juga datang menghampiri saya. Kepala sekolah pun tidak sadar bahwa saya sedang mengambil video. Jadi lewat kepala sekolah di depan kamera. Setelah saya kasih kode, Pak, saya ada tugas untuk pengambilan video aksi. Oh iya, kata kepala sekolah. Nah, mungkin jadi saya terpaksa mengupload video yang kedua. Ya, ada kepala sekolahnya lah, nggak apa-apa lah kayak. Mungkin untuk refleksi saya sendiri itu masih banyak kekurangan Kak ya. Untuk ini masalah di tempat saya mengajar, terutama untuk saya mengajar itu tergolong masih agak monoton dan kurang bermakna mungkin. Untuk penyampaian tujuan pembelajarannya juga mungkin untuk saya sendiri itu sadar masih kurang Kak. Nah, jadi untuk lebih lebih mengevaluasi lah dan untuk memperbaiki diri saya sendiri untuk kedepannya seperti apa, dan untuk merancang sebuah pembelajaran itu memang harus mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan menerapkannya lebih ke peserta didik Kak. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Muhammad Taufik sudah berbagi dari pengalamannya yang luar biasa sekali ya, sehingga bisa kita amati dan kita ambil dari apa yang sudah kakak-kakak lakukan semua. Kita lanjut ke kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi refleksi dari aksi nyatanya. Ada Kak Swendro, boleh Kak Swendro. Baik, selamat siang rekan-rekan. Selamat siang Pak Wul. Selamat siang. Ini ada lucu-lucuan di kelas ini Kak Hasan ini. Nah, terkait aksi nyata, jujur saja saya ini beruntung di Ketapang nih, khususnya di Ketapang lah ya. Saya dibuatkan link Gmail Kak Pelino sama rekan-rekan.
membahas untuk aksi nyata. Saya kaget juga sebenarnya awalnya. Rupanya Kak Sauki memang orangnya pembelajar, salut saya. Pembelajar, saya diajaknya Kak di Gimet membahas terkait aksi nyata. Yang saya sendiri pada saat itu belum 100% siap. Terus aksi nyata ini secara pribadi membawa saya ke perubahan paradigma PJOK yang menurut saya selama ini saya mengajar belum terlalu jauh dari kata sempurna. Terus pembelajaran PJOK yang efektif membuat saya membuat video ini menjadi guru seutuhnya. Terus dapat juga dorongan dari Kak Pelinus kemarin di umpan baliknya terkait rancangan yang saya buat di modul ajar yang saya buat, itu saya terapkan kembali Kak Pelinus, terima kasih. Siap, sama-sama Kak. Dan video itu Kak Pelinus sebenarnya masih di pembelajaran yang sama dan di kelas yang sama, namun saya tambahkan di strategi mengajar yang baru, metode mengajar yang baru, terus memasukkan SEM singkat, dan saya juga ada koordinasi sama beberapa rekan-rekan di kelas ini termasuk Kak Kaspriyadi terkait asesmen otentik itu yang saya masih bingung. Terus kalau untuk aspek instruksional atau manajemen kelasnya di kegiatan video itu rasa saya sudah efektif, namun masih jauh dari sempurna. Terus anak-anak juga semangat. Kalau kendala-kendala yang dihadapi seperti Kak Monica dan Kak Sauki itu ya sama. Apalagi saya ini jangan sampai terjadi 2 kali. Waktu saya sebelum kita luring itu saya buat bisingnya minta ampun. Ini saya buat di pagi hari sebelum jam masuk sekolah malah. Jadi adalah waktu 1 jam agak sunyi sekolah itu. Saya tempatkan dan agak jauh dari kelas. Jadi agak efektif lah pembelajarannya. Karena sindrom tadi mereka lihat kamera itu pokoknya didatangin, namanya anak SD ya seperti itu. Terus isu-isu kontekstualnya anak memang benar Kak Sauki, di tempat saya itu memang jauh dari sentuhan teknologi. Maksudnya guru-guru kami di sekolah ini tergolong sudah berumur. Jadi ada guru yang menerapkan video pembelajaran di kelas itu, mereka senang. Malah kelas sebelah itu ngintip-ngintip. Walaupun jadi ribut. Tapi memang benar Kak Sauki, itu ada pengaruhnya yang tadinya pengen cepat-cepat keluar, akhirnya senang dulu, lihat dulu macam apa olahraganya. Terus apalagi ya, refleksi dari aksi nyata ini saya merasakan perubahan Kak dari diri saya yang tadinya pembelajaran hanya semata-mata untuk mencari nilai saja. Sekarang dampak nyatanya saya rasakan berdampak sebagai pembelajaran PJOK yang efektif, terus anak juga merasa senang. Terus tadi Kak Monica bilang ice breaking itu sangat berpengaruh untuk membalikan fokus, betul. Ice breaking yang kakak-kakak berikan di PKG PJOK itu saya terapkan dan mereka sangat bahagia Kak. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua, luar biasa sekali. Sudah memberikan refleksi yang memberikan pemahaman yang baru ya terkait apa yang sudah kakak-kakak laksanakan di aksi nyatanya. Baik, kakak-kakak boleh yang lain yang ingin berbagi dari video yang sudah dibuat, kemudian kalau mau mengkaitkan dengan video yang pertama itu kan yang durasi juga 30 menit ya, yang tanpa editan kan. Nah kalau mau mengkaitkan dengan video yang pertama dan kedua ini boleh kakak-kakak silakan direfleksikan apa yang menjadi kekurangan dari video yang pertama dan sekarang apa yang menjadi perubahan di aksi nyata yang kedua ini kakak-kakak. Ya, siapa-siapa lagi kakak-kakak yang ingin berbagi? Silakan Arisen, angkat tangan. Kakak-kakak yang belum. Kak Rudi tadi resign, Kak.
Nah, boleh Kak Rudi ya. Nah, benar. Kak Belinus Resena. HP beliau lagi konslet, HP beliau lagi konslet. Kak Belinus Resena. Oke. Oke, terima Boleh Kak Rudi. kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Ini posisi kami lagi di luar pulau sama Kak Belinus ya. Jadi mohon maaf dengan waktu yang apa adanya. Ya kebetulan Kak Belinus ini ya bareng sama saya ya pinjam HP-nya, punya aku konslet kepanasan kayaknya. Baik, terima kasih Kak Belinus dan kakak-kakak yang lainnya untuk refleksi tentang aksi nyata yang kemarin kami buat ya tidak jauh dari teman-teman yang lainnya, tetapi dengan adanya apa yang dikasihkan oleh Pak Fasil itu adalah menambah menambah lebih sedikit dari kata yang tidak sempurna menjadi sedikit agak sempurna sedikit ya. Tentunya di aksi nyata yang kemarin kami lakukan di situ ada sedikit tidak sengaja itu ada murid yang kecil yang mungkin di usia 4 tahun itu muncul di kamera, itu termasuk ya lepas dari ibunya, itu anak saya kan pada saat itu kan suka pada saat ada bola itu maunya main aja, jadi ya mau tidak mau ya ikut di video tersebut. Tetapi dari konteks yang sesuai dengan apa yang diperintahkan di LMS ya tentang pembelajaran yang sesuai, terus pembelajaran autentiknya, penilaian autentiknya, dan ya membuat saya itu lebih mengena dari yang biasanya kita ngajar, jadi lebih terstruktur. Kebetulan yang kami buat aksi nyata itu kayak pas kebetulan di mata pelajaran saya di pas itu adalah PJO, permainan bola besar ya, permainan bola besar yaitu bola basket ya, yang kemarin kan bola voli, jadi kebetulan bola basket ya udah langsung di situ aja tanpa ada istilahnya itu rencana yang kita buat, tetapi RPP sudah ada buat, tinggal intinya aja. Dan ya apa adanya ya asli gitu aja lah ya. Mungkin dari Kak Belinus mungkin bisa dievaluasi, mungkin ditanggapin ada kekurangan dan lain sebagainya, itu adalah buat masukan bagi saya. Dan mungkin itu aja Kak Belinus, untuk kakak-kakak yang lainnya sedikit ya, kami juga belum terlalu fokus ini. Kebetulan jam 2 ini udah mulai naik di lapangan dan mukanya agak sedikit ya kosong. Iya. Ini Kak Belinus ini luar biasa tuh, dari kecamatan di paduan suara. Oke, di volley juga oke, badminton pun mungkin kelelahan mati malam tuh kalah ya. Jadi mohon maaf teman-teman, kami sebagai ya kawannya juga di sini itu enggak bisa membanggakan untuk teman-teman yang lainnya. Tetapi di volley hari ini ya mungkin ditunjukkan, mungkin bisa juara. Oke, Kak Belinus dan teman-teman yang lainnya itu refleksi. Terima kasih Kak Rudi. Ya, ini kalau berbicara masalah capeknya, rasa dikeroyok orang sekampung nih Kak badannya. Karena udah lama vakum kan, main voli, badminton udah lama juga vakum. Jadi ya menutupi daripada kecamatan kita kosong kan. Jadi kami menutupinya. Baik kakak-kakak, terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak-kakak upload. Kemarin saya sudah coba melihat di LMS saya. Siapa yang sudah kemarin? Kak Hermawan ya? Udah ya Kak Hermawan ya? Saya agak lupa. Udah Kak. Iya, yang pertama kali itu saya coba lihat Kak Hermawan itu kan, saya coba buka, tapi masih dalam ini. Saya nggak tahu apa memang proses penguploadnya itu kan tidak mudah kakak-kakak ya, karena kan cukup lumayan berat juga ya. Jadi saya coba mau nonton kemarin videonya, tidak muncul karena mungkin lagi proses dalam penguploadan. Jadi untuk aksi nyata kakak-kakak semua, mudah-mudahan bisa ditonton semua, nantinya akan diberi umpan balik kakak-kakak seperti itu. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke yang lain. Siapa lagi kakak-kakak yang mau resign? Kak Hasan boleh deh, Kak Hasan. Tadi ketawa-ketawa.
Ayo Kak Hasan. Oke, terima kasih. Apa suara saya terdengar jelas, Kak? Sangat Udah jelas, sangat jelas. sangat merdu sekali. Oke, terima kasih. Saya mungkin agak lain dengan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan semuanya menemukan kesulitan dan berbagai masalah, saya merasa semua yang saya lakukan sesuai keinginan saya, terstruktur rapi lah katakan. Artinya 5 poin dalam rekaman video ini mungkin bahasanya udah terlaksana. Kalau sempurna ya mungkin bukan hak kita, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Oke Kak, di sini saya kalau mau bilang refleksi, karena barang itu sudah bagus, jadi agak susah refleksinya. Jadi kiranya ini testimoni aja lah. Jadi berbagi cerita baik apa yang udah saya lakukan. Karena di sini siswa kami juga bahasanya SMA, maaf kalau dengan rekan-rekan agak lain. SMA ini agak enak diarahkan. Ya, jadi di awal memang saya briefing, kita sebelum take video semua udah diatur dengan sedemikian rupa, ada tim kameramen. Dan kebetulan di sekolah kami untuk SMA itu biar karena gurunya ada 2, kita ada penggabungan kelas. Jadi di dalam, karena lapangannya emang agak kecil dan cuma 1, jadi kita sistemnya gurunya ada 2, jadi sistemnya per hari itu atau per kegiatan 1 guru PJOK di dalam lapangan tersebut. Tapi melibatkan banyak siswa. Contohnya saya langsung mengampuh 2 kelas dalam 1 jam pelajaran lah itu. Langsung 2 kelas. Jadi saya pilih memang anak-anak yang bisa diajak komunikasi, ajak acting dalam di sini. Untuk menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Itu menurut saya ya kakak-kakak ya. Jadi kalau menurut yang lain seandainya menonton video saya kurang enak, ya itu masalah mereka lah. Jadi kalau untuk saya pribadi itu udah bagus. Dan saya tidak sabar lagi untuk mendiseminasikan ke kawan-kawan PJOK kita yang lain. Dan mudah-mudahan ke depannya kita ini bisa lulus dengan baik, nilai yang bagus, rata-rata di atas 99. Amin. Ya terima kasih untuk kakak-kakak, kawan-kawan, fasilitator telah mengarahkan kami dan memfasilitasi kami untuk menjadi lebih baik. Nah itu aja dari saya kakak, karena tadi saya maaf bilang saya udah bahasanya udah terstruktur rapi, jadi tidak ada yang bisa direfleksi kak, maaf ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Hasan. Luar biasa, kalau nengok Kak Hasan ngomong nih pasti semua pada ketawa semua. Oke, terima kasih Kak Hasan untuk refleksinya, luar biasa sekali ya terkait dengan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan semua, oleh kakak-kakak semua. Ya, pasti lolos Kak Hasan dan harap bersabar karena kita kan bulan 10 ya kita bertugas kembali ya. Kakak-kakak semua bulan 9 enggak? Bulan 9. Oh ya, bulan 9. Tapi harapan kita kakak-kakak bagaimana kita untuk mendorong semangat dan memberikan motivasi kepada rekan-rekan kita yang terkhusus PJOK ini sehingga kota yang sudah disiapkan oleh pusat itu bisa terpenuhi semua. Artinya kalau misalnya tadi Kak Swendro di Ketapang kan baru 30-an ya Kak ya? Siap Kak. Nah,
Kalau di Ketapang itu 30-an, sementara itu yang dijatahkan itu 100 lebih ya Kak ya? 150-an ya Kak. Nah, itu menjadi PR kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama, itu bagaimana kita juga memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, kalau kami di Melawi, kami juga udah berkomunikasi dengan Kak Rudi juga, malah ini kan kita coba kemarin itu diambil dari kecamatan terdekat dulu, Kecamatan Nangapino kan terdekat, tapi malah yang pengen ikut itu malah dari luar dari Kecamatan Nangapino. Nah, bagaimanapun juga kan kita juga mengikuti arahan dari Penjab Kabupaten. Nah, jadi mereka paling tidak menyentuh yang ada di Kecamatan Nangapino dulu. Tapi antusiasnya luar biasa dari yang luar dari kecamatan. Nah, ini menjadi PR juga, menjadi tantangan baru juga bagaimana Penjab bisa menyikapi itu. Karena banyak juga yang dari Nangapino yang terdekat itu tidak mau. Dan semoga lah kita bisa mengatasi itu semua kakak-kakak semua. Tetap semangat ya kakak-kakak semua untuk menjadi Pasil. Oke. Kakak-kakak yang lain yang belum bersuara, Kak Sandi, boleh Kak Sandi berbagi dari refleksi aksi nyata kakak kemarin seperti apa sih Kak persiapannya, pelaksanaannya, kemudian tentang modul yang sudah dibuat, kemudian keterkaitan dari materi-materi yang sudah kita membersamai Kak. Boleh Kak Sandi? Oke, terima kasih Kak. Selamat siang, menjelang sore kakak-kakak semua. Terkait aksi nyata ini Kak ya, sebenarnya nyambung dari Kak Endro kemarin tadi, sebenarnya dari Ketapang Squad itu jauh-jauh hari itu udah diundang kami Kak, diundang di Gimet oleh Kak Sauki kalau tidak salah, walaupun terlambat saya sempatkan hadir waktu itu malam kalau tidak salah itu. Kebetulan ada kegiatan juga malam, jadi saya terlambat. Jadi secara keseluruhannya ataupun itu perencanaannya emang direncanakan secara baik dari awal. Cuma itulah namanya kita manusia ini hanya bisa berencana. Lebihnya hasilnya juga kan yang di atas yang menentukan. Nah, terkait aksi nyata saya pribadi, ini sama seperti kakak-kakak yang lain. Banyak yang kendala yang saya hadapi, terutama dari kesibukan kita pekerjaan pokok, kemudian ada hal yang lain juga. Saya bikin aksi video itu udah hampir di akhir Kak, kalau tidak salah saya tanggal 29 itu hari Senin pagi. Nah itu, terkendalanya pertama, mic wireless-nya rusak, kemudian harus cari dulu punya teman minjam gitu. Kemudian rencana juga hari Sabtu mau bikin video itu terkendala di sekolah itu ngadakan kemah bersami. Jadi anak-anaknya fokus di perkemahan. Jadi bisa bikin video itu di Senin pagi setelah upacara bendera. Nah, jadi jamnya udah sekitar jam 8 lewat. Bikin videonya juga, video pertama itu gagal karena ada beberapa anak kepanasan. Waktu itu emang luar biasa panasnya. Jadi videonya saya pindahkan ke dalam kelas Kak. Jadi takut anak-anak yang lain juga ikut kepanasan juga dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, terkait yang itu kalau seperti yang keasan, kalau beliau itu udah sesuai skenario aja. Kalau kita ini apa adanya pokoknya. Nah, jadi materi tetap sama Kak seperti video yang pertama yang kemarin, yang waktu 30 menit itu. Materinya materi kasti, permainan kasti, lempar tangkap bola. Nah, cuma di ini karena persiapannya tidak begitu matang, saya pribadi juga. Tetapi sebisa mungkin saya usahakan ya supaya sedikit berbeda lah dari yang video pertama kemarin. Nah, terkait kendala di dalam pembuatan video itu, ya kakak-kakak tadi ya seperti Kak Sauki, kakak yang lain itu sebenarnya hampir sama. Anak ini juga sadar kamera, sama seperti Kak Sauki bilang, fokusnya terbagi. Nah, di situ juga mungkin letak kekurangan saya, cara manajemen kelasnya mungkin karena tidak begitu siap Kak. Jadi anak ini fokusnya terbagi kamera. Ada yang bikin 2 jari lah, ada yang berpose lah di depan kamera itu. Nah, sebenarnya dari awal itu saya udah bilang bahwa kita hari ini ada pembelajarannya itu direkam.
antusias anak nih karena merasa direkam ini lumayan suka nih Kak. Suka. Nah, terkait keseluruhan materinya pembelajarannya, sebenarnya ada di sesi pemanasan itu saya selipkan satu permainan. Tapi terganti oleh permainan yang lain karena awalnya di lapangan, berpindah ke kelas itu, ruang kelasnya tidak muat untuk melakukan permainan yang ada di RPP-nya, ada di modul ajar itu. Jadi mau tidak mau saya ganti dengan permainan lain karena ruang kelasnya yang agak sempit Kak. Nah, tapi secara keseluruhan antusias anak senang dengan materinya, pembelajarannya, antusias juga. Mungkin kalau terkait ada hal-hal itu mungkin hal yang biasa lah Kak. Apalagi ini kan baru, bagi saya juga baru, bagi anak-anak pun baru. Nah, apalagi kalau dengan kondisi yang ibaratnya kita tuh kayak dari awalnya model kayak di setting gitu Kak. Jadi anak-anak tuh harus gini sih, gini. Tapi itu juga enggak menghambat secara keseluruhannya. Saya juga secara pribadi senang dengan video itu walaupun saya merasa itu sangat kurang sekali karena persiapannya juga enggak terlalu matang lah Kak. Tapi anak-anak juga senang. Artinya secara keseluruhan itu materi yang saya terapkan ada beberapa permainan dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu monoton juga sih Kak dengan pembelajarannya seperti yang sudah-sudah itu. Mungkin itu saja Kak. Baik, terima kasih Kak Sauki sudah berbagi dari pengalamannya. Terima kasih sudah mensiasati apa yang menjadi kendala-kendala Kak. Yang penting poin intinya atau esensi yang dibuat itu tertangkap semua dan terekam semua dan terbuat semua kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak yang belum memberikan suara boleh Kak untuk berbagi dari refleksinya dari aksi nyatanya kakak. Kalau Kak Mustaqim lagi ujian itu ya tesis ya. Kak Hermawan boleh Kak Hermawan berbagi Kak Hermawan. Siap Kak, terima kasih. Oke Kak. Sambil ngajar nih Kak, aktivitas di kelas mungkinnya. Oh, sorry Kak, sorry. Enggak apa-apa. Saya break tugas anaknya Kak. Ya, jadi pembelajaran kami kemarin Kak, alhamdulillah dapat kita laksanakan meski belum bisa berjalan maksimal, tapi kami berusaha semaksimal mungkin menerapkan apa yang sudah didapatkan waktu kita tatap muka kemarin Kak, baik itu dari segi pemanfaatan pemberdayaan siswa dalam SEM-nya, ya kan. Kemudian kita berusaha membuat aktivitas pembelajaran itu asik dan menyenangkan, terutama melibatkan siswa dalam penugasan Kak. Jadi kami itu kan kemarin ngambil materi lari sprint 100 meter Kak, tapi kita modifikasi Kak, karena lapangan kita belum bisa maksimal karena belum rapi asmen ya Kak. Jadi kami buat ya enggak sampai 100 meter lah untuk aktivitas lari. Tapi sebelum aktivitas itu di video itu kami ada masukkan Kak di link YouTube Kak kemarin itu. Mungkin pas Kakak buka link YouTube lagi proses upload ini Kak ya. Jadi masih ya, tapi udah selesai Kak. Ya, kita masukkan. Kemudian dalam pengambilan itu kita waktu kurang lebih hampir 50 menit Kak. Tapi alhamdulillah dapat kami capaikan ya, pemanasan, inti pendinginannya. Walaupun di jeda-jeda itu ada teknis anak itu ada terjatuh juga saat lari, itu biasa. Tapi kami mencoba menerapkan apa yang sudah diterapkan dalam metode pembelajaran aktivitas gerak itu, memanfaatkan ruang. Kemudian bagaimana anak itu bisa di dalam lapangan itu bisa menggunakan lapangan itu walaupun lapangan terbatas, kami bagi kelompoknya Kak. Jadi setelah kami kasih materi, mereka itu berkelompok latihan mandiri di kelompoknya. Teman yang lain mengamati aktivitas gerak teman yang lain.
Kami berikan asesmen penilaian antar temannya juga Kak, waktu sesi pembelajaran sesi ketiganya. Jadi sesi pertama yang kami rancang itu penjelasan materi dulu yang kami sampaikan oleh guru, saya sendiri. Sesi kedua ini pembelajaran berkelompok kurang lebih 10 menit. Jadi 10 menit awal itu saya menjelaskan dulu Kak, setelah pemanasan. 10 menit kedua ini, sesi keduanya, saya berikan kesempatan anak belajar di kelompok-kelompok kecil mereka. Ada 6 orang, 5 sampai 6 orang. Karena jumlah kita kan 35 orang satu kelas, 35, 36 Kak. Jadi kami bagi 7 kelompok, mereka belajar di kelompok kecil mengamati aktivitas gerak lari dari posisi start jongkoknya, posisi lari, posisi badan, kemudian saat memasuki garis finish. Mereka mengamati sesama temannya, memberikan komentar. Kemudian masuk ke pembelajaran 3, anak-anak itu mengamati aktivitas lari temannya tadi Kak. Dalam asesmen penilaian antar teman itu mencatat nih Kak. Apakah si Bimo ini sudah melakukan dari posisi startnya sudah sesuai Kak, yang standar yang kami buat asesmen itu. Dan kami sebelumnya sudah kami jelaskan ke anak-anak, karena kayak kita nih tingkat SMA Kak, saya sudah infokan ke anak untuk membawa pulpen untuk menilai antar temannya. Tujuan adalah untuk mengamati antar temannya dari posisi start, lari, dan masuk ke garis finish. Setelah itu, setelah proses pembelajaran kami adakan evaluasi. Ada berapa anak yang sudah hampir mencapai ketuntasan maksimal, cuman ada juga berapa anak yang masih ya waktu kita jelaskan atau sesama temannya masih belum ngeh Kak, ya, atau belum memahami dengan maksimal materi yang sudah sampaikan. Jadi hasil pengamatan kami sudah kami tuangkan juga dalam rubrik penilaian yang sudah kita jadikan satu antara teman saya, kita jadikan satu, dan penilaian itu kita lakukan walaupun belum semua penilaian Kak, termasuk penilaian pengetahuan Kak, karena kita juga kan di pembelajaran kan selain pengetahuan, sikap, psikomotorik, pengetahuan aja belum sempat kami masukkan. Jadi hasil pengamatan kami, proses itu berjalan lancar walaupun masih terkendala Kak. Itu mungkin masukan kami juga untuk kedepannya, karena mungkin karena terbatas waktu juga Kak ya, 30 menit itu inti pembelajaran. Jadi kami berusaha memaksimalkan waktu itu Kak, walaupun terkendala. Kemudian anak-anak pun sudah kami untuk menyampaikan refleksinya, ada satu orang di video itu menyampaikan refleksi apa yang sudah didapat dan kendala-kendala apa, dan terutama apa sih manfaat aktivitas lari ini untuk aktivitas mereka ke depannya, terutama untuk jangka panjang. Karena tujuan kalau kami pelajari kemarin dari proses pembelajaran itu, tujuan pembelajaran pendidikan jasmani ini bukan hanya kemampuan fisik yang kita tingkatkan, tapi bagaimana kita membuat anak itu bugar, bisa beraktivitas sehari-hari, dan juga bisa dari materi itu untuk menunjang aktivitas mereka di kemudian hari Kak. Mungkin itu Kak dari penyampaian kami. Kalau memang nanti dari video atau refleksi yang kami sampaikan Kak masih ada kurang, mohon Kak dimasukkan Kakak. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Terima kasih Kak Hermawan ya. Kalau dari apa yang disampaikan Kakak refleksi ini sudah sangat luar biasa Kak. Jadi sudah memasukkan dari beberapa metode-metode pembelajaran, kemudian keberpihakan kepada peserta didik, keterlibatan siswa itu kan sudah dimasukkan semua. Jadi dari hasil video nanti Kakak semoga nanti bisa kami tonton semua ya. Tapi harapannya memang saya tonton semua nanti Kak, sehingga bisa memaksimalkan dalam memberikan penilaian untuk kakak-kakak semua, sehingga bisa memberikan penilaian dengan baik lah kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, kalau dikaitkan Kak dengan video yang sebelumnya, dengan video yang pertama awal kita buat itu Kak, bagaimana Kak? Apakah ada perubahan-perubahan? Apakah ada perbedaan-perbedaan dari melaksanakan dari perancangan, kemudian dari hal-hal kendala-kendala yang lain seperti apa, seperti itu Kak? Boleh untuk berbagi Kak perbedaan-perbedaan dari video yang pertama dan video yang aksi nyata ini Kak, sebelum kita berakhir.
Oke, Kak Mustaqim. Sudah muncul Kak Mustaqim. Izin, maaf semuanya, maaf. Izin Kak Siap, Linus. siap, Kak. Iya, Kak. Mungkin maafkan. Maafkan saya. Oke, terima kasih semuanya atas kesempatannya, terutama Kak Fasil, Kak Linus. Mungkin refleksi dulu dari pembelajaran kemarin, video. Memang perbedaan signifikannya model kita ini, Pak, menyusun perencanaan pembelajarannya. Merubah dari rutinitas biasa kita mengajar, mencoba metode yang baru, kayak model ada SEM-nya, ada penilaian asesmen otentiknya. Memang secara garis besar setengah jam itu memang tidak cukup waktunya. Kenapa saya bilang tidak cukup waktunya? Karena kita mulai dengan sesuatu hal yang baru. Memang kebiasaannya kalau untuk non-instruksional, instruksional itu kan sudah biasa saya sampaikan. Cuma untuk mengolah pembelajaran yang lebih bermakna untuk siswa, apalagi kalau diselitkan SEM. Kebetulan saya kemarin pakai SEM Kak Venus. Jadi memang anak-anak itu metodenya memang saya pinjamkan rompi bola biar warna-warni. Jadi memang permainan bola, sistem mini kompetisi dia bertanding per kelompok 5 memang kasih baju warna-warni biar semangat dulu. Intinya di situ. Untuk penerapan yang lain-lain memang bertahap, tidak bisa sekaligus kita munculkan. Walaupun rencana RPP-nya atau modulnya udah luar biasa sempurna lah kita merencanakan. Cuman memang penerapannya memang lagi waktu yang memang membuat kita memanage suatu pembelajaran itu situasional. Apalagi kondisi saya kemarin tuh pas di 1 jam sebelum istirahat, pas kena jam istirahat, udah mulai buyar itu konsentrasi. Itu di situ kadang susahnya kita di situ karena kan itu ramai. Mungkin perbedaan dari video yang pertama dengan yang kedua memang jauh berbeda. Karena kita mengubah rutinitas biasa ke hal yang terbarukan memang agak gimana gitu, agak kaku lagi ngajarnya nih modelnya. Jadi sesuai dengan FPP yang dibuat kan ataupun modul yang dibuat memang perlu penyesuaian lebih lanjut. Mungkin karena kekurangan, mungkin evaluasi dari video itu salah satu caranya lah kita ngelihat nih, ngoreksi diri kita, salahnya di sini saya ngajarin nampak. Mungkin itulah ilmu yang sangat berharga, belajar dari pengalaman sendiri. Terima kasih Kak Linus, kembalikan ke Kak Linus. Oke, baik, terima kasih Kak Mustaqim yang sudah memberikan refleksinya terkait dari aksi nyatanya kakak-kakak. Berarti Kak Mustaqim ini tentang pakai SEM kemarin ya? SEM Kak. Wah, luar biasa sekali Kak. Sebelumnya selamat Kak Mustaqim sudah menyelesaikan S2-nya. Yang sudah ujian tesisnya. Semoga yang lain menyusul. Amin. Semoga kami ketularan nih Kak. Siap. Amin. Oke. Baik kakak-kakak semuanya, masih ada yang lain kakak-kakak untuk memberikan penguatan atau pemahaman, refleksi dari apa yang sudah kakak sampaikan. Boleh mengkaitkan dengan video yang sebelumnya atau pengalamannya seperti apa? Apakah ada perubahan mindsetnya, perubahan paradigmanya terkait dengan hal-hal yang baru yang bisa kita temukan di dalam PKG PJOK ini kakak-kakak. Boleh kakak-kakak untuk berbagi sebelum kita mengakhiri tatap muka kita untuk hari ini karena kita kan 2 JP ya kakak-kakak ya. Oke. Kalau memang sudah tidak ada kakak-kakak, kita kembali ke tatap muka lagi pada tanggal berapa kakak-kakak? Hari Jumat Kak. Jumat dan Sabtu ya kakak-kakak ya? Jumat, Sabtu, Senin tuh berturut-turut tuh Kak. Iya. Ada 3 JP Kak ya kita. Jumat Sabtu tuh 3 JP. Iya. Iya, betul kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, kalau memang sudah tidak ada lagi untuk refleksi kita pada hari ini, semoga apa yang sudah kakak-kakak buat, kakak-kakak yang sudah membuat aksi nyatanya, semoga apapun kekurangan yang ada di video yang kakak-kakak buat itu yang pertama menjadi pembelajaran dan kemudian kita bisa memperbaikinya sehingga kita sebagai guru PJOK bisa memberikan dampak yang baik
kepada siswa-siswi kita sehingga pembelajaran yang kita lakukan bisa bermakna untuk siswa-siswi kita dan semua berpihak kepada peserta didik kita. Jadi intinya dari hari ini refleksi kita sama-sama memperbaiki dari kekurangan sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa dijadikan pembelajaran, menjadikan pengalaman untuk kita merubah diri kita masing-masing, kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak semua. Sebelum mengakhiri, boleh Kak Hendro kita foto dulu bersama-sama. Baik, open kamera. Di jalan Kak, beli Oralit. Oke, baik 1, 2, 3. Oh, bentar. Ada tadi ada Monika nulis. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aduh. Apa lagi? Wait. Sekali lagi. Udah, ayo tangan 1. 1, 2, 3. Oke, udah, makasih. Tambah lagi. Apalagi? Berapa banyak? Ganti nama ya. Ya, jangan lupa kakak-kakak untuk di LMS-nya. Ya, untuk LMS-nya dibuka-buka dan menyelesaikan tugas-tugasnya kakak-kakak ya. Yang belum, yang merasa dirinya belum, coba dicek kembali deh. Tapi saya juga kecek nanti kakak-kakak. Tunggu selesai pulang kegiatan ini kakak-kakak. Baik kakak-kakak, pertemuan kita sampai di sini saja. Kita akan bertemu kembali di hari Jumat dan Sabtu selama masing-masing itu 3 JP kakak-kakak ya. Ya, sebelum mengakhiri kita ya berdoa dulu kakak-kakak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi di awal lupa berdoa ya kakak-kakak ya. Selamat bertanding ya buat Kak Pelinu sama Kak Rudi. Semoga menang Kak, Ya, doakan amin. kami. Tuan rumah nih. Tuan rumah aman. Siapa yang pergi nih kakak-kakak nanti kan melalui tuan rumah nih. Ayo yang pergi nanti kami Sekolah aja. pasti sih Kak. Kamera Kak, kamera direkam. Rekamannya di off dulu. Oke, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Ada apa Kak? Nanti dipotong. Siapa di samping tuh Kak Rudi? Di samping tuh siapa Kak Rudi? Enggak, teman.